Halo, perkenalkan nama saya Fahri Hasnu Mubarik. Sekarang saya akan mengerjakan tugas kalkulus sub CLO3. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita pahami dulu apa itu kontinuitas dan diferensial. Kontinuitas berarti suatu fungsi tidak terputus di titik tertentu. Untuk menentukan apakah fungsi kontinu titik X sama dengan C, kita harus memastikan tiga hal. Yang pertama, fungsi FC terdefinisi. Yang kedua, limit fx saat X mendekati C ada. Yang ketiga, nilai limit tersebut sama dengan nilai fungsi fc. Nah, sedangkan diferensial adalah turunan fungsi di suatu titik. Fungsi disebut memiliki turunan di titik X sama dengan C jika grafiknya di titik tersebut halus atau tidak ada sudut tajam atau diskontinuitas. Ya, pertama-tama kita periksa X sama dengan min 1. Nah, kita harus cari dulu apakah F-1 terdefinisi. Ya, dari grafik F-1 hasilnya adalah 1. Nah, yang kedua, apakah limit fx saat X mendekati min 1 ada? Mari kita cek limit kiri dan kanan. Nah, dari kiri, X mendekati min 1 dari kiri, nilainya mendekati 1. Sama dengan 1. Nah, kita cek dari kanan. X mendekati min 1 dari kanan, hasilnya juga sama, yaitu mendekati 1. Nah, jadi limit fx ada dan sama dengan 1. Nah, yang ketiga, apakah f-1 sama dengan limit fx? Ya, keduanya sama-sama 1. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi kontinu di x sama dengan min 1. Fungsi kontinu di X sama dengan min 1. Apakah diferensial? Tidak, karena ada sudut tajam pada grafik di X sama dengan min 1. Ini nih sudut tajamnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita lanjut kepada soal yang B, yaitu X sama dengan 0. Nah, kita kerjakan seperti pada soal yang A. Pertama-tama, apakah F0 terdefinisi? Ya, F0 sama dengan 0. Kita tulis di sini. Terus, apakah limit fx saat X mendekati 0 ada? Nah, kita analisis terlebih dahulu. Kita analisis dari kiri. X mendekati 0 dari kiri, nilainya mendekati 0, sama dengan 0. Nah, kita lanjut dari kanan. X mendekati 0 dari kanan sama dengan hasilnya adalah 0 juga. Jadi, limit fx ada dan sama dengan 0. Nah, apakah f0 sama dengan limit fx? Ya, keduanya sama-sama 0. Jadi kesimpulannya adalah fungsi kontinu di x sama dengan 0. Fungsi kontinu di X sama dengan 0. Nah, apakah diferensial? Ya, karena grafik halus tanpa sudut tajam. Jadi ini grafiknya halus tanpa sudut tajam. Kita lanjut ke soal yang bagian C, yaitu titik X sama dengan 1,5. Seperti pada soal yang sebelumnya, sekarang kita lihat X sama dengan 1,5. Apakah F1,5 terdefinisi? Ya, F1,5 hasilnya adalah 2. Apakah limit fx saat X mendekati 1,5 ada? Nah, mari kita analisis. X mendekati 1,5 dari kiri, nilai mendekati 2. Hasil kedua. Nah, kita lanjut dari kanan. X mendekati 1,5 dari kanan, nilainya juga sama, yaitu 2. Jadi, limit fx ada dan sama dengan 2. Nah, apakah f1,5 sama dengan limit fx? Ya, keduanya sama-sama 2. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi kontinu di x sama dengan 1,5. Fungsi kontinu di X sama dengan 1,5. Apakah diferensial? Tidak, karena grafik di X 1,5 memiliki sudut tajam. Ya, itu ini nih.
Nih. Jadi tidak diferensial. Tidak di Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu bagian D, yaitu X sama dengan 2. Nah, kita seperti soal-soal sebelumnya, apakah F2 terdefinisi? Ya, F2 terdefinisi dan hasilnya adalah 1. Apakah limit fx saat X mendekati 2 ada? Kita analisis. X mendekati 2 dari kiri, nilainya mendekati 1. Nah, dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, ada dan sama dengan 1. Nah, jadi limit fx ada dan sama dengan 1. Apakah f2 sama dengan limit fx? Ya, keduanya sama-sama 1. Jadi kesimpulannya adalah fungsi kontinu di x sama dengan 2. Apakah diferensial? Ya, karena grafiknya halus tanpa sudut tajam. Jadi ini diferensial. Nah, kita lanjut kepada soal yang kedua, yaitu diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah 2, tentukanlah A turunan fungsi fx. Nah, ingat bahwa turunan dari x pangkat n adalah n kali x pangkat n min 1. Kita tulis di sini x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n min 1. Nah, turunan dari x pangkat 3 adalah 3x. Turunan dari x pangkat 3 sama dengan 3x. Dan turunan dari min 3x adalah min 3. Dan turunan dari konstanta 2 adalah 0. Nah, karena turunan konstanta selalu 0, sehingga turunan pertama dari fx adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Jadi hasil turunan pertama adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 min 3. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu menentukan kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, langkah kedua, mari kita menentukan kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, kemiringan garis singgung pada suatu titik pada grafik fungsi adalah nilai dari turunan pada titik tersebut. Jadi, kita cukup substitusi x sama dengan 1 ke dalam turunan pertama fx. Jadi kita tulis di sini fx sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 min 3, hasilnya adalah 3 min 3, hasil dari 3 min 3 adalah 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0, artinya garis singgung pada titik tersebut adalah garis horizontal. Kita lanjut kepada bagian yang C, yaitu persamaan garis singgung di titik 1,0. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita gunakan rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi kita tulis dulu rumus di sini. Y min Y1 sama dengan M. Nah, kita akan gunakan rumus tersebut, di mana M adalah kemiringan garis singgung dan X1, Y1 adalah titik pada garis singgung. Kita sudah tahu bahwa kemiringan garis singgung adalah 0. Nah, titik yang diberikan adalah 1,0. Dengan memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus persamaan garis singgung, yaitu Y min 0 sama dengan 0 dalam kurung X min 1. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah
Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Jadi ini berarti garis singgungnya adalah garis horizontal di sepanjang sumbu X. Sekarang lanjut ke bagian D, persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, langkah terakhir adalah mencari garis normal di titik 1,0. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jika garis singgung memiliki kemiringan 0, nah kita tadi sudah memiliki hasilnya 0, maka garis normal akan vertikal. Jadi persamaan garis normalnya adalah garis vertikal yang melalui titik X sama dengan 1, yaitu X sama dengan 1. Jadi ini hasilnya. Nah, kita lanjut kepada soal yang nomor 3. Kita diberikan fungsi gerak benda fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x pangkat 2 min 2x tambah 1. Dan kita diminta untuk menganalisis gerakan benda tersebut. Mari kita analisis dan kita selesaikan soal ini langkah demi langkah. Kita lanjut ke langkah yang pertama, menentukan turunan pertama fx. Langkah pertama adalah mencari turunan pertama dari fungsi fx. Kita akan menerapkan aturan turunan dasar pada seperti sebelumnya. Nah, turunan dari 1 per 3 x pangkat 3 adalah x pangkat 2. Turunan dari 1 per 3 X pangkat 3 hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, kita lanjut kepada turunan dari min 1 per 2 X pangkat 2. Turunan dari min 1 per 2 X pangkat 2 hasilnya adalah min 2. Lanjut ke turunan min 2X. Kita cari min 2X. Hasilnya adalah min 2. Nah, turunan dari konstanta 1 adalah 0. Turunan dari konstanta 1 adalah 0. Nah, sehingga turunan pertama adalah kita tulis di sini fx sama dengan x pangkat 2 min x min 2. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kapan benda bergerak naik atau turun. Benda bergerak naik ketika turunan pertama positif dan benda bergerak turun ketika turunan pertama negatif. Untuk itu kita perlu menemukan titik-titik kritis dengan menyelesaikan fx sama dengan 0. Kita faktorkan turunan pertama. Kita di sini fx sama dengan x pangkat 2 min x min 2. Hasilnya adalah X min 2 kali X plus 1. Nah, titik-titik kritisnya adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Sekarang kita tentukan tanda dari fx pada setiap interval. Pada interval minta hingga min 1. Nah, kita coba X sama dengan min 2. Mari kita coba X sama dengan min 2. Maka F min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 ditambah 1 hasilnya adalah min 4 dikali min 1 sama dengan 4. Jadi fx lebih besar dari 0, benda bergerak naik. Benda bergerak naik. Kita lanjut pada interval. Ada interval min 1,2. Nah, kita coba X sama dengan 0. X sama dengan 0. Maka F 0
sama dengan 0 min 2 kali 0 plus 1 sama dengan min 2 kali 1, hasilnya adalah min 2. Jadi f x lebih kecil dari 0, benda bergerak turun. Benda bergerak turun. Kita lanjut pada interval fa 2 dan tahingga. 2 dan tahingga. Nah, kita coba. X sama dengan 3, maka F 3 sama dengan 3 min 2 kali 3 plus 1, hasilnya 1 kali 4 adalah 4. Jadi f x lebih besar dari 0, benda bergerak naik. Gerak naik. Jadi benda bergerak naik di interval min tahingga, min 1 dan 2, tahingga, serta bergerak turun di interval min 1, 2. Nah, langkah ketiga, kita akan menganalisis cekukan lintasan benda dengan mencari turunan kedua f aksen 2x. Turunan kedua dari f aksen x sama dengan x pangkat 2 min x min 2 adalah f aksen 2x sama dengan 2x min 1. Kita tulis di sini f aksen 2x sama dengan 2x min 1. Titik kritisnya adalah X sama dengan 1/2. Titik kritis sama dengan X sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita tentukan tanda dari F2 aksen X pada setiap interval. Pada interval min tahingga, 1/2, pada interval min tahingga dan 1/2, kita coba X sama dengan 0, maka F2 aksen 0 sama dengan 2 kali 0 min 1 sama dengan min 1. Jadi lintasan cekung ke bawah. Jadi lintasan cekung ke bawah. Sekarang pada interval 1/2 dan tahingga. Nah, X sama dengan 0, kita coba F aksen 2 1 sama dengan 2 kali 1 min 1, hasilnya adalah 1. Jadi lintasan cekung ke atas. Nah, jadi lintasan benda cekung ke bawah pada interval min tahingga dan 1/2 dan cekung ke atas pada interval 1/2 dan tahingga. Nah, langkah keempat, kita menentukan titik maksimum dan minimum.
Tentukan titik maksimum dan minimum terjadi pada titik-titik kritis yang sudah kita temukan sebelumnya. Titik X sama dengan min 1. Kita tulis di sini X sama dengan min 1 adalah titik maksimum dan titik X sama dengan 2 adalah titik minimum. Nah, kita tulis di sini titik X sama dengan 1 adalah titik maksimum dan X sama dengan 2 adalah titik minimum. Nah, kita dapat mengevaluasi nilai fx pada kedua titik tersebut untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Mari kita substitusikan X sama dengan min 1 ke dalam fungsi fx. Jadi kita tulis di sini f min 1 sama dengan 1/3 kali min 1 pangkat 3 min 1/2 min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 tambah 1, hasilnya adalah di sini min 1/3 dikurangi min 1/2 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 13/6. Nah, jadi titik maksimum berada di titik. Jadi titik maksimumnya adalah berada di min 1 dan 13/6. Nah, kita lanjut substitusikan X sama dengan 2. X sama dengan 2 ke dalam fungsi fx. Jadi di sini kita tulis f2 sama dengan 1/3 2 pangkat 3 dikurangi 1/2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2 ditambah 1, hasilnya adalah 8/3 min 2 min 4 tambah 1 sama dengan 5/3. Jadi titik minimum berada di 2 dan min 5 berada di 2 dan min 5/3. Sekarang untuk menentukan titik belok, kita harus memeriksa perubahan cekungan dari fungsi fx. Titik belok terjadi di tempat di mana turunan kedua f2 aksen x sama dengan 0, tanda f2 aksen x berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya di sekitar titik tersebut. Nah, langkah pertama, kita turunan kedua. Diberikan fungsi fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 2X plus 1. Turunan pertama adalah F aksen X sama dengan X pangkat 2 min X min 2. Turunan kedua, kita tulis ini turunan kedua, F2 aksen X sama dengan 2X min 1. Nah, langkah ketiga, uji perubahan tanda F2 aksen X. Periksa tanda F2 aksen X di sekitar X
sama dengan 1/2. Pertama kita untuk X lebih kecil dari 1/2, kita pilih X sama dengan 0. Kita tulis di sini F aksen 2 0 sama dengan 2 kali 0 min 1, hasilnya adalah negatif 1. Jadi di sini negatif cekung ke bawah. Nah, yang kedua, untuk X lebih besar dari 1/2. Untuk X lebih besar dari 1/2, kita pilih X sama dengan 1. Di sini F aksen 2 sama dengan 2 kali 1 kurangi 1, hasilnya adalah 1. Jadi di sini positif cekung ke atas. Nah, karena F2 aksen X berubah tanda dari negatif ke positif di X sama dengan 1/2, maka terdapat titik belok di X sama dengan 1/2. Nah, langkah keempat, tentukan koordinat titik belok. Substitusi X sama dengan 1/2 ke fungsi fx untuk mendapatkan nilai y. Jadi di sini kita tulis fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 2X plus 1. Kita tulis di sini F dalam kurung 1/2 sama dengan 1/3 dikali 1/2 pangkat 3 min 1/2 dikali dalam kurung 1/2 pangkat 2 min 2 dalam kurung 1/2 plus 1. Jadi hasilnya F 1/2 sama dengan 1/3 dalam kurung 1/8 min 1/2 min 1 tambah 1. Hasilnya F 1/2 sama dengan 1/24 min 1/8 min 1 plus 1, hasilnya adalah min 1/12. Jadi titik belok berada di 1/2 dan min 1/12. Jadi ini adalah titik beloknya. Jadi kesimpulannya adalah benda berbelok di titik 1/2 dan min 1/12.